Tentu sangat menyenangkan apabila teman cocok dengan kepribadianmu dan nyaman saat berbicara denganmu. Namun bagaimana jika ternyata banyak teman dan kerabat dekatmu yang justru diam-diam milih menghindar karena malas bicara dan curhat dengan kamu? Sekalipun terjadi obrolan, mereka cenderung diam dan akhirnya mencari cara lain untuk mengakhiri komunikasi. Tanpa kamu sadari, mungkin kamu telah melakukan hal yang membuat mereka merasa terganggu dan tidak nyaman ketika bicara dan curhat denganmu. Apalagi jika kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang, maka pastinya akan membuat mereka memilih untuk menjauh. Tentu tidak mungkin mereka menjauh tanpa sebab. Saat berbincang dengan orang lain, apabila mereka mulai mengalihkan pembicaraan, tidak menjawab pertanyaanmu, atau bahkan hanya tersenyum saja, maka kamu harus mulai menyadarinya. Itu tanda bahwa mereka kurang nyaman ketika kamu ingin tahu terlalu dalam urusan pribadi mereka. Berhati-hatilah dalam berkata. Mungkin pertanyaan yang kamu utarakan sifatnya sangat pribadi, sehingga membuat mereka merasa risih dan tidak nyaman. Saat lawan bicara kamu kelihatan sudah tidak ingin membahasnya, maka jangan dilanjutkan. Jangan keras kepala untuk menanyakannya kembali. Cobalah mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain. Apabila kamu tetap memaksa mereka untuk menjawabnya, maka malah akan berdampak buruk pada hubunganmu dengannya. Saat terjadi pembicaraan, kamu merasa tahu alur percakapan lawan bicara kamu, atau kamu merasa sudah tahu topik apa yang sedang dibahas. Akhirnya, kamu memotong pembicaraannya dan mengalihkan ke topik pembicaraan yang lain. Padahal, mereka bahkan belum menyelesaikan kalimatnya. Saat mereka curhat pun, kamu tidak menjadi pendengar yang baik. Justru, kamu yang akhirnya curhat dengan menimpali curhatan mereka. Sekali dua kali, mungkin mereka tidak mempermasalahkannya. Namun jika itu terlalu sering kamu lakukan, maka akan terasa menyebalkan. Baik bagi mereka yang sedang bicara maupun orang lain yang mendengarkannya. Mengapa begitu? Karena kamu hanya mau didengar dan tidak mau menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Karena itu, mereka memilih untuk tidak curhat lagi dengan kamu. Saat seseorang memilih bicara dan curhat dengan kamu, bahkan mengatakan agar kamu dapat menjaga curhatannya tersebut, maka kamu wajib untuk merahasiakannya. Jangan jadikan curhatan mereka sebagai bahan obrolanmu dengan orang lain. Ingatlah, ketika mereka memilih untuk bicara dan curhat denganmu, itu menandakan mereka percaya bahwa kamu dapat menjaga rahasianya. Oleh karena itu, jangan hancurkan kepercayaan mereka. Saat orang lain bicara dan curhat, jangan memaksakan saran yang kamu berikan. Memberi saran pada dasarnya hanyalah suatu anjuran, bukanlah perintah yang harus mereka laksanakan. Saat mereka tidak melakukan saran yang kamu berikan, maka kamu jangan terus menanyakannya sepanjang hari. Mereka pasti merasa tidak nyaman dan akhirnya tidak mau curhat lagi dengan kamu karena kamu merasa paling benar dan mereka harus mengikuti kamu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan, termasuk diri kita sendiri. Jadi, janganlah membicarakan kekurangan dan kejelekan orang lain menjadi suatu kebiasaan yang dibicarakan saat berkumpul dengan teman atau kerabat dekat. Mereka juga akan risih ketika kamu selalu seperti itu. Bahkan mereka juga bisa berpikir bahwa kamu bisa saja membicarakan kekurangan dan kejelekan mereka kepada orang lain. Ingatlah, saat orang lain berbicara dan curhat denganmu, itu menandakan mereka percaya padamu. Jadi, hindarilah melakukan 5 hal ini demi menjaga hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Sekarang, kamu sudah tahu kan apa saja alasan teman kamu jadi malas curhat dengan kamu. Semoga bermanfaat.